Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today kita mau view untuk Ethereum terlebih dahulu. Kemudian nanti per first comment daripada video ini ya kita akan review untuk next Altcoins Update. And teman-teman di Ethereum Update hari ini juga saya pengen tambahin sedikit untuk Bitcoin Dominance ya. Karena ini penting banget ya buat teman-teman yang bertransaksi di altcoins. Dan tampaknya kita perlu melakukan analisis ya terutama dari Bitcoin update, Bitcoin dominance terlebih dahulu. Dan teman-teman, kita mau langsung aja nih update ke teman-teman ya by progress seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin dominance ini riskan untuk naik lagi ya setelah dia sempat terkonsolidasi lalu akhirnya tadi sempat breakout nih. Namun pada closing menuju jam 3 pagi nanti, ini kita lihat seperti membentuk bearish engulfing ya. Berarti ada indikasi bahwa penguatan ini sifatnya bisa saja hanya temporary. Sebenarnya kalau dari sisi Bitcoinnya sendiri kita ngelihat nggak ada pergerakan aktivitas yang gimana banget. Kita cuma konsolidasi dari tadi pagi guys. Dan ini kalau saya boleh berpendapat ya teman-teman, tebakan saya sih mungkin karena kita bakal ada FOMC press conference minggu depan dan itu diadakan di awal pekan banget. Sorry, beneran ini teman-teman ya. Bukan awal pekan sih, lebih tepatnya minggu pertama ya teman-teman ya. Pada kisaran ini masih akhir bulan. Next week, saya salah tulis teman-teman, harusnya bukan this week ya tapi next week ya. Next week teman-teman itu tanggal 31 Januari 1 Februari hari Kamis, FOMC statement, interest rate decision dan juga press conference. Jadi ini adalah the first FOMC press conference pada tahun 2024 dan ditambah hari Jumatnya ada NFP. Jadi kayak ini double kill guys ya. The last time saya ingat ya ada kondisi tersebut itu adalah ketika di bulan November. Jadi waktu saya melakukan trade report itu pada bulan November ya. Seingat saya banyak sekali boncosnya guys di awal-awal bulan dan reasonnya utamanya adalah karena transaksi di momen NFP dan FOMC. Plus saat BTC sedang dalam keadaan membuat channel merupakan kelemahan saya dalam eksekusi market dengan setup swing terjadi pada week 1 dan 2. Kalau teman-teman ingat itu di November ya, ini kita buka nih teman-teman biar istilahnya lebih valid aja lah ya. Di November minggu kedua lah ya, kita ambil di sini. Nah, kita apply. Teman-teman bisa lihat di sini. Bener ya, ini hari Rabu ya, November tanggal 8. Kemudian Thursday, not this one guys. I remember the first week karena FOMC dan NFP-nya gabung. Ya, kita lihat teman-teman. Jadi ini first week, hari Jumatnya itu ada non-farm payroll, hari Kamisnya itu malam-malam FOMC statement, interest rate decision dan press conference. Nah, ini sama persis guys dengan next week which is abis nanti kita ngelihat hari Kamis ada press conference, hari Jumatnya ada NFP dan kita benar-benar perhatikan ya market itu secara behavior. Mungkin teman-teman nggak tahu saya notice atau enggak, tapi kita lihat lagi di sini. Ini potensi ngebentuk channel, iya, ya kan. Kemudian pergerakan cenderung konsolidatif atau sideways mendekati dengan news event besar itu juga iya. Nah, ini menarik sekali guys ya. Dan ingat loh, ini yang press conference meetingnya tuh tanggal 1 Februari. Sekarang itu udah tanggal 26 per saya bikin video dan update video ini. 26, 27, 28, 29, 30, 31 tuh tanggal 1. Jadi bener-bener minggu depan banget kita udah bakal ngelihat ada FOMC press conference. Dan ini mungkin juga bisa menjadi salah satu penyebab market sudah mulai slowing down. Even dengan tekanan jual yang diakibatkan oleh grayscale. Ya itu perlu di take note sama teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi berbicara soal Bitcoin dominance, menurut saya ini agak dilema ya. Segi pergerakan sih sebenarnya nggak signifikan banget dan di sini sendiri juga sebenarnya ada fair value gap. Tapi kan kita tahu nih Bitcoin dominance itu kan bukan suatu aset ya, tidak bisa ditransaksikan seperti layaknya altcoins yang lain kecuali teman-teman transaksi di Bitcoin dominance futures yang punyanya Binance. Nah itu menurut saya sebenarnya aneh gitu. Jadi ada demandnya tersendiri kalau mau ditransaksiin. Tapi menurut saya kurang begitu menarik ya untuk dipertimbangkan untuk ditransaksikan. Namun in the end dari sini kita punya gambaran bahwa Bitcoin dominance cenderung naik, USDT dominance-nya juga cenderung naik. Ini artinya memang uang lagi masuk ke dalam USDT. Kebanyakan lagi diparkir ya. Ada yang di take out, ada yang mungkin akumulasi di Bitcoin tapi most likely saat ini sedang exit dari market karena USDT dominance-nya juga technically udah berhasil breakout. Nah, kalau kita lihat dari Ethereum-nya, ini gimana nih? Karena ini penting ya. Biasanya sebelum altcoins tuh kita ngeliat Ethereum terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lihat price action-nya,
itu purchase dengan Bitcoin dominance. Cuma bedanya terbalik aja atau keterbalikan. Dan ini berarti kalau kita melihat ya, ini seandainya Ethereum dominance, sebenarnya sih ada SNR di sini. Nah, pertanyaan saya, dia bisa nggak nih bertahan di sini gitu kan, dengan bullish engulfing yang terbentuk pada time frame 4 jam ini. Jika seandainya Ethereum-nya dominance seperti ini, ya mungkin kita bisa lihat Ethereum akan cenderung bertahan dari tekanan jualnya. Nah, ini kalau teman-teman notice, jadi ada beberapa level yang mau saya marking buat teman-teman lihat atau perhatikan. Sebenarnya yang paling utama kalau time frame daily itu di sini dulu deh. Ini ada SNR-nya ya di kisaran level 2125. Jadi ini merupakan area yang teman-teman perlu perhatikan, dan selama harga bisa bertahan di atas 2125, harusnya dia cenderung bullish. Kalaupun dia turun, ini kita anggap sebagai bagian dari pullback. Mengapa demikian? Karena semenjak dia naik bullish kayak gini, kita nggak pernah ngelihat dia sebenarnya create lower low ya. Yang ada dia hanyalah create higher high dan higher low. Nah, saat ini kita lagi testing nih terhadap low point before rally yang terjadi pada sekitaran awal Januari kemarin. Kalau misalkan low point itu di take out, nah kita berarti sudah officially memasuki yang namanya fase retracement atau pullback pada time frame besarnya. Nah, di sini saya marking sebagai area demand, dan kalau ini di breakout atau di violate, berarti teman-teman harus anticipate bahwa Ethereum itu masih bisa meneruskan pelemahannya lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu teman-teman, di bagian atas ini terdapat yang namanya fair value gap, which is ini juga merupakan salah satu concern untuk kita perhatikan ya. Seumpama harga Ethereum nanti mengalami rebound, mungkin dia bisa ke reject dan cenderung kembali meneruskan pelemahannya. Ya, itu bisa jadi satu buah pertimbangan untuk saat ini. Dan kalau teman-teman seandainya kalian merasa ya, gue belum punya barang Ethereum nih, ini kira-kira oke nggak ya? Ini sebenarnya menurut saya ini udah area beli yang cukup menarik. Ini the first area, kemudian second area itu harusnya ada di range lebih kurangnya demand atau area ini. Jadi itu bisa dipertimbangkan oleh teman-teman, dan kisaran harganya adalah 2.100 sampai 1.950 dolar untuk dipantau. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari perspektif hourly-nya, ini sebelumnya saya sempat ada melakukan sell short ya, dan ini sempat saya inform juga ke teman-teman advance group pada sekitaran tanggal 20 Januari waktu lalu. Dan sebetulnya after that saya nggak follow up lagi ya. Karena memang sebenarnya secara analisis masih sejalan gitu ya. Saya anticipate kalau misalkan memang dia naik pun ini potensinya untuk retracement, which is bisa re-enter buat yang nggak kebagian barang. Ternyata nggak ada proses re-enter itu gitu ya. Kita ngelihatnya semenjak itu harga bener-bener langsung bablas turun sampai ke bawah. Jadi memang per kondisi ini kita manfaatkan untuk sell short ya, secara bias sebetulnya menurut saya udah tepat gitu ya. Analisis kita sudah sejalan lah dengan pergerakan market secara keseluruhan. Nah, ini yang saya akan coba marking ke teman-teman ya di time frame 4 jamnya. Jadi saya akan tandai dengan range ini aja sebagai key support level untuk teman-teman perhatikan. Karena harga sempat berapa kali retest di sana. The first one, second, and then boom ya, nge-swing sampai bawah, terus kemudian dia balik naik lagi ke atas. Saat ini sih kita konsolidasi ya, konsolidasi di range ini. Jadi kita nggak naik, nggak turun, tapi dia hanya flat konsolidasi saja. Kalau ini saya extend dari samping, technically ini adalah salah satu area demand. Jadi memang sangat menarik sekali kalau kita bisa lihat seandainya Ethereum malah bertahan di sini dan malah cenderung naik ya. Bisa seandainya maksud saya gini, kalau seandainya dia mempresent sebuah setup untuk teman-teman melakukan entry long position, mungkin Anda menotis bahwa ini kelihatannya bisa double bottom nih gitu ya. Kalau Anda mau cari long position, probably the first thing yang kita harus lakukan adalah tunggu sampai terjadi market structure shift pada pergerakan ini. Kenapa di level ini? Teman-teman lihat, ini sempat recovery. Ya, dia sempat create higher high, higher low. Kemudian di sini udah ada lower low. Di sini jadi lower high-nya karena sempat konsolidasi dan dia create lower low. Maka teman-teman, kalau level high point ini diambil, let's say seperti ini, nah ini baru kita berbicara soal potensi Ethereum bisa naik jangka pendek gitu kan. Tapi kalau misalkan itu belum terjadi, maka pertimbangan saya adalah melihat Ethereum itu masih bisa cenderung untuk turun lagi. Dan ini tentu saja menjadi worst case scenario untuk saat ini. Alright, so I think that's gonna be the update for Ethereum. Kita udah coba untuk mentioning ke teman-teman ya, area-area penting untuk kalian perhatikan di kisaran range area 2180 sampai 1960 lah ya, lebih kurangnya itu menjadi dua area penting untuk teman-teman mempertimbangkan melakukan reakumulasi seandainya kebagian barang gitu ya sampai di level tersebut, atau kebagian harga diskon sampai level tersebut. Alright, so for now
teman-teman simpulkan ya, menurut kalian Ethereum ini dalam keadaan bullish atau bearish ya kan? Menurut saya sih ini di level kritikal. Kalau ini masih bisa bertahan, ya kita bisa lihat dia kembali bullish. Dan bullishnya pun, mohon maaf nih teman-teman, technically saya menganggap ini seperti sebuah potensi untuk another next lower low. Jadi memang ya ada potensi penguatan yang terjadi pun sifatnya bisa saja sangat terbatas. So I think that's gonna be the update for Ethereum. Kita update secara objektif. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami informasi yang kita deliver, dan please komen di kolom komen sekiranya di next video altcoins update apa yang kita bahas pada next video update. And I think that's gonna be it. Happy Friday for all of you and God bless buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di update Bitcoin dan update altcoins berikutnya. Cheers, bye bye guys.